Halo, aku Desi dan aku adalah fasilitator pendidikan keluarga dari keluarga kita. Dan hari ini aku akan ngebahas tentang salah kaprah seputar hubungan. Refleksi dalam menjalani hubungan keluarga perlu dimulai dari miskonsepsi yang selama ini kita miliki. Banyak hal yang kita percaya sebetulnya hanya asumsi berdasarkan yang kita alami, bukan sesuatu yang didukung data ataupun bukti. Adapun miskonsepsi atau salah kaprah yang pertama, yakni pada saat kita menganggap hubungan atas dasar cinta dan persaudaraan itu adalah hubungan yang selalu erat, tanpa usaha pun dapat terus berkualitas. Padahal kualitas dalam hubungan apapun perlu dijaga dengan cara berinteraksi dengan baik, seperti memperhatikan kuantitas pertemuan, saling mengapresiasi, memberikan kritik tanpa melemahkan, dan berkonflik dengan sehat. Penting sekali untuk selalu sensitif terhadap kebutuhan tiap anggota keluarga dan memberikan respon yang tepat atas kebutuhan tersebut. Tidak setiap anak butuh dipeluk dan perhatian dalam jumlah yang sama. Orang tua kita pun sering merasa kesepian saat tidak bercakap walau di telepon. Namun seringkali nggak enak berterus terang. Makin beragam peran dan hubungan, makin banyak yang perlu diusahakan. Kemudian salah kaprah seputar hubungan yang kedua. Kita biasanya sering merasa untuk menjaga perasaan satu sama lain dalam keluarga, kita hanya perlu bersabar dengan apa yang kita rasakan. Kalau dekat, pasti saling tahu, tanpa perlu dibicarakan. Wah, tahu nggak sebenarnya? Kita perlu menerapkan komunikasi efektif agar dapat menyampaikan yang dirasakan dengan tepat. Konflik dalam semua hubungan membutuhkan penyelesaian dengan cara yang baik serta waktu yang tepat. Dan ini akan menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Prinsip waktu akan menyelesaikan semua masalah adalah prinsip yang bukan saja menggampangkan masalah, tetapi menunjukkan ketidakpercayaan pada kekuatan hubungan kita loh. Jadi mari kita usahakan untuk belajar komunikasi efektif dalam hubungan. Kemudian, salah kaprah yang ketiga. Aku pernah bertemu dengan keluarga muda yang memiliki 2 anak. Mereka menganggap keluarga besar itu tidak perlu terlalu dekat dengan anak-anak mereka. Nanti malah keluarga besar jadi ikut campur dalam urusan rumah tangga. Padahal, tahukah kalian jika riset menunjukkan bahwa anak membutuhkan hubungan yang beragam dan kaya dengan berbagai anggota keluarga? Semakin baik kemampuan anak dengan anggota keluarga besar, maka akan semakin baik pula kemampuan membina hubungan di lingkungan lainnya. Karena itu, hubungan dengan keluarga besar harus diusahakan. Konflik dengan keluarga besar biasanya terjadi karena ada keinginan untuk mendapatkan peran dalam mengasuh. Komunikasikan dengan baik dan berikan peran yang tepat untuk masing-masing pihak. Seringkali, nenek hanya tidak tahu cara lain menghabiskan waktu menyenangkan dengan cucunya, selain memberikan hadiah ataupun mungkin memberikan uang jajan yang berlebih. Kita bisa menunjukkan kepada nenek kalau anak bisa sama senangnya ketika dibacakan cerita atau diajak berkebun bersama. Perbedaan pandangan dalam pengasuhan akan selalu ada. Masukan perlu diapresiasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Jadi tidak harus ya selalu meng-underestimate anggota keluarga besar kita. Sebab pengasuhan adalah urusan bersama. Lalu salah kaprah yang terakhir yang akan aku bahas hari ini. Dewasa ini makin banyak yang menganggap jika dalam keluarga perlu ada pembagian peran sebagai si galak dan si baik saat berinteraksi dengan anak. Padahal, praktik baik penumbuhan karakter menunjukkan bahwa konsistensi adalah kunci. Anak perlu paham bahwa kesepakatan dibuat untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan bersama, sehingga berlaku dalam situasi apapun. Meski ayah dan ibu tidak hadir secara lengkap dalam kondisi tertentu. Kebingungan anak terhadap perbedaan sikap orang dewasa akan membuat disiplin tidak efektif.
terutama setelah anak mulai mampu membaca situasi bahkan memanipulasi. Di usia dini pun anak dengan cepat bisa mengobservasi ayah atau ibu nih yang lebih mudah menyerah saat ia merengek atau meminta bantuan untuk tugas harian. Jadi, usahakan semua yang terlibat dalam pengasuhan dapat hadir bersama saat anak tantrum misalnya. Sehingga juga bisa saling belajar teknik yang tepat dan anak membiasakan konsistensi perilaku dengan siapapun yang mengasuhnya nanti. Itulah tadi beberapa miskonsepsi atau salah kaprah dalam hubungan yang perlu sering kita refleksikan bersama. Daripada terlalu sering berasumsi, mari kita rangkulan untuk melakukan pengasuhan dan mengeratkan hubungan dengan penuh cinta di keluarga kita. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya.